karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai dengan selamat atau mengingatkan rakyat pada sakti sumber kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan atas berkat Allah Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan merdeka, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh ketuhanan Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abdi dengan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatkan rakyat dengan berdasar kepada Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Bisa luhur deui deui. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat? Harus semangat. Sebelumnya yang terhormat Dewan Guru, Bapak Ibu Guru SD Ciburia yang saya banggakan dan juga anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Pada hari ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara atau dalam kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap hari Senin. Kegiatan apa itu? Kegiatan upacara bendera. Kegiatan yang selalu dilaksanakan di hari yang sama, ya, dengan seragam
seragam yang sama, ya. Di sini ada nggak seragam yang beda? Nggak ada kan? Dengan topi yang sama, dengan dasi yang sama, ya. Tapi ada yang berbeda dari kamu. Apa yang berbeda? Ayo, yang berbeda dari kamu, dari kalian semua adalah masa depan kamu yang berbeda nanti ke depannya. Ya? Ke depannya masa depan kamu akan berbeda. Masa depan kamu bukan ditentukan oleh kepintaran kamu, pintar nih, bukan. Tapi masa depan kamu ditentukan oleh kegigihan, ketangguhan kamu untuk belajar, semangat untuk belajar, ya, disiplinnya. Makanya semangat tidak kamu belajar, semangat tidak. Udah sarapan belum? Semangat tidak? Aduh, kelas 1. Mana kelas 1? Kelas 2 mana? Kelas 3? Kelas 4? Kelas 5? Kelas 6? Ibu pengen bilang semangat. Semangat 1, 2, 3, semangat. Kamu mau lemas? Semangat tidak? Gitu, ya. Masa depan kamu bukan ditentukan oleh kepintaran kamu, tetapi dengan semangat dan belajar yang tangguh, disiplin. Ya, kamu belajar di sini bukan hanya untuk belajar membaca, menulis, berhitung, bukan kan? Di sekolah kamu belajar untuk saling menghargai, ya, menghargai perbedaan, ya, belajar tanggung jawab, ya, belajar disiplin, ya. Jadi bukan hanya untuk belajar membaca menulis saja, kamu harus bisa belajar menerima perbedaan. Kamu sama tidak dengan teman kamu? Sama tidak? Tidak kan? Nah, kamu harus bisa menerima teman kamu. Karena kalau di sekolah itu saudara kamu adalah teman kamu. Jadi intinya ibu paling tidak suka kalau di sini kalau ada perbedaan, kamu berantem, gelut, berkelahi. Ibu tidak suka, ya. Intinya kamu tidak boleh berkelahi, awas. Kalau ada yang saling bully, tahu bully? Mengejek, saling mengejek itu artinya kalau yang saling mengejek artinya kamu tidak bisa menerima perbedaan, ya. Jangan samakan diri kita dengan teman kamu, ya. Mengerti? Mengerti ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling penting, di lingkungan sekitar kamu di sini sudah bersih, sudah indah, ya, tidak ada sampah. Tolong dijaga. Gimana caranya menjaga kebersihan? Dengan cara apa? Coba ibu mau tanya, menjaga kebersihan dengan cara apa? Dijagaan itu? Bukan. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kalau yang tadinya bersih harus dijaga kebersihannya, lebih bersih lagi kalau bisa, ya. Jangan sampai sudah bersih jadi kotor, itu artinya tidak menjaga kebersihan. Apalagi yang sudah jajan, ibu tidak melarang jajan, silakan kamu jajan, mau jajan apa aja boleh, asal sampahnya dibuang di tempat sampah. Nah, pintar ngerti. Jangan sampai halamannya kotor, tempat sampahnya kosong. Kebalik itu, harusnya tempat sampahnya yang penuh, halamannya yang bersih dari sampah. Mengerti ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu tidak suka kalau di kelas membuang sampah jajan dibawa ke kelas, terutama kelas tinggi, diingatkan ini. Kalau membuang sampah habis jajan jangan dimasukkan ke dalam laci meja, kolong meja. Kalau kelas 1, kelas 2 nggak mungkin, karena tidak
5. 6. Kalau disimpan di bawah terlalu lama numpuk, lama-lama jadi apa? Bau. Mending bau saja. Banyak alat nantinya. Nanti kamu belajarnya tidak nyaman kalau tidak enak. Ibaratnya belajar itu harus disesuaikan dengan tempat. Kalau tempatnya enak, belajarnya juga akan nyaman. Seperti kalau kita mau makan, walaupun makan seadanya, tapi kalau tempatnya enak, bersih, nyaman tidak? Nyaman ya? Beda dengan kalau kita makan yang enak-enak, lezat saja, tapi di tempat di lingkungan yang kotor, banyak sampahnya. Enak tidak? Nikmat tidak? Tidak. Begitu juga dengan belajar. Ya? Awas, ibu akan nanti suatu saat akan masuk ke kelas tinggi, terutama ibu akan lihat kolong meja ini. Kalau kolong meja ini ada sampahnya, disuruh buangnya bukan pakai tangan. Ya? Nanti masuk ke kelas, diperiksa kolong mejanya. Kalau ada sampah, cepat dibuang sebelum ibu masuk. Ya? Mengerti? Mengerti ya? Nah, terutama untuk kelas 3, 4, 5. Kalau kelas 1, 2 mah tidak, karena tidak istirahat. Ya? Ibu sekalian, silakan bersiap-siap untuk memanfaatkan PNJ pelajaran. Bersiap-siap dulu ya, Bapak Ibu. Masyarakat yang baik dan pemuda yang bertanggung jawab. Nyanyikan lagu wajib nasional. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara. Yang di pinggir, yang di pinggir. Ini. Bapak Ibu, Bapak Bupati sedang memantau makan bersama bergizi gratis di SDN Lupus 5. Wah, yang ngisi kalian. Tapi bergantian ya. Satu soal satu orang. Kalau udah nyentuh udah berarti ya. Uruti. Udah. Maju. Maju, langsung maju. Semuanya ada.
namanya nih? Oh, lihat ya. Pertualangan huruf vokal. Selamat datang, ayo bermain. Mau bermain? Kalau mau bermain, langsung klik yang ini. Lihat dulu ya. Contohin dulu nih. Misalnya, isi dulu namanya nih. Ini nama Bapak Anas. Langsung setelah diisi, klik yang misalnya mau yang ini, mainnya. Sentuh huruf A. Huruf A. Ayam mana? Sentuh huruf A. Sentuh huruf I. Sentuh huruf I.